Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Sargapura, edisi hari Selasa, tanggal 4 Januari 2022, hari Selasa sesudah pesta penampakan. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, di mana ada cinta kasih, di situ pula Engkau berada. Kami bersyukur kepadamu bahwasanya kami telah Kau perkenankan mengetahui bahwa Engkaulah sumber segala kebaikan, berkat Yesus Putramu yang datang membawa kedamaian. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini, hari Selasa sesudah pesta penampakan, diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 33 sampai 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Markus. Pada waktu itu, ketika Yesus melihat orang banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Pada waktu hari sudah mulai malam, datanglah murid-muridnya kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa dan di kampung-kampung di sekitar ini." Tetapi jawabnya, "Kamu harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami membeli roti seharga 200 dinar untuk memberi mereka makan?" Tetapi ia berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu ia menyuruh orang-orang itu supaya semua duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Dan setelah ia mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, ia menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya, supaya dibagi-bagikan kepada orang-orang itu. Begitu juga kedua ikan itu dibagi-baginya kepada semua mereka. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti 12 bakul penuh, selain dari sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalah sebelum bertanding adalah kata-kata yang tepat
bagi mereka yang menyerah sebelum berusaha. Sikap demikian ibarat kayu yang lapuk, persis seperti murid-murid Yesus ketika mereka harus memberi makan 5.000 orang. Mereka mengusulkan agar orang banyak itu pergi mencari makan masing-masing. Mereka tidak mau repot dan tidak mau berjuang. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, lalu bagaimana dengan sikap Yesus? Melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama tadi, kita bisa mendengar dan melihat sikap Yesus yang berbeda dengan para muridnya. Kalau para murid menyerah dan menyerahkan kepada orang-orang itu sendiri untuk mencari jalan keluar, maka Yesus tidaklah demikian. Yesus ingin supaya para murid tidak lepas tangan terhadap orang-orang yang telah berjuang dengan sekuat tenaga untuk datang mendengar pengajaran dari Yesus. Yesus ingin supaya para murid jangan hanya jatuh dalam sikap egoisme, cinta diri, tetapi mereka harus berani keluar untuk memberi perhatian kepada sesama. Mereka lupa bahwa mereka berada bersama dengan Putra Allah yang mampu berbuat apa saja. Tetapi Yesus ingin hanya sekedar mengetahui sampai sejauh mana kepekaan sosial dan rasa solidar mereka terhadap sesama yang membutuhkan pertolongan. Para saudara-saudari yang Tuhan cintai, Yesus ingin mengajarkan para murid dan juga orang banyak untuk datang kepadanya dan mengandalkan segala persoalan hidup kepadanya. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar mereka memberi makan orang banyak juga bertujuan agar murid-murid memahami keterbatasan dan menyadari siapa Yesus yang sesungguhnya. Saat itu mereka hanya punya 5 roti dan 2 ikan. Mana mungkin bisa untuk bisa memberi makan kepada orang banyak itu. Namun sumber yang terbatas tidak membatasi kuasa Yesus. Dengan 5 roti dan 2 ikan, Yesus membuat mujizat hingga cukup untuk 5.000 orang. Bahkan masih tersisa sebanyak 12 bakul. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Yesus dapat melakukan hal yang luar biasa sekalipun pada sumber yang amat terbatas. Ia pun dapat melakukan hal yang sama terhadap kita. Karena itu, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita hendaknya selalu sadar dan selalu menyadari diri bahwa dalam segala keterbatasan kita tidak perlu untuk menyerah, tetapi hendaklah kita datang menyandarkan diri kepada Tuhan. Di dalam Yesus, segala persoalan hidup, beban hidup, apapun akan dapat diatasi. Yesus adalah satu-satunya sumber solusi, satu-satunya yang mampu untuk membebaskan kita dari berbagai persoalan hidup yang kita hadapi. Hanya saja para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, apakah ketika kita menghadapi kesulitan seperti yang dihadapi oleh para murid Yesus
dalam bacaan Injil tadi, lalu kita menyerah? Ataukah kita berjuang dengan sekuat tenaga dan dengan dilandasi iman kita mendalam kepada Allah, bahwa Tuhan pasti akan memberikan kita kemampuan untuk keluar mengatasi persoalan yang kita hadapi. Karena itu, para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di hari keempat di mana kita berada di tahun yang baru ini, perjalanan hidup kita masih panjang, membentang luas di depan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Yang jelas, di depan mata kita terhampar pelbagai tantangan-tantangan yang harus kita hadapi sebagai orang-orang beriman. Apakah kita harus menyerah? Tidak. Berjalanlah dengan rasa optimistis yang mendalam, karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi Ia akan selalu berjalan beriringan bersama dengan kita untuk menuntun setiap derap langkah hidup kita. Maka jangan takut untuk melangkah maju menghadapi tantangan-tantangan hidup yang terbentang di depan, karena Tuhan selalu berjalan bersama dengan kita. Amin.